Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'an al-azim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd wa bisakhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا إخواني وأخواتي في الدين أعزني وأعزكم الله Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, Majlis Ta'lim Hidayah Sakinah yang sedalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla wa'ala. Melanjutkan kajian kita, pembahasan tentang ahkamul fiqhiyah, pembahasan tentang masalah fiqih, dan kita sudah berada di bulan Sya'ban. Hitungan beberapa pekan lagi, kita akan mendapatkan bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Waktu bergulir begitu cepat, berlalu hilang, pergi tak mendekat, berganti bulan, hari, jam, dan menit. Kini waktu menyampah hangat, sejuta misteri menyambut tak terlihat, baik atau buruk kejutan yang melekat. Hidup di dunia memang penat, sementara dan begitu singkat. Itulah takdir Sang Maha Kuat, hanya ulul albab yang berjiwa hebat, yang bisa memetik manfaat. Kita sudah mendapatkan bulan Sya'ban, bulan yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bulan yang banyak dilupakan oleh kita sebagai hamba Allah Jalla Jalaluh. Sahabat yang mulia Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma itu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa di bulan-bulan lain sesering aku melihatmu puasa pada bulan Sya'ban ini. Kenapa ya Rasulullah?
antum banyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menjawab, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan." Ini bulan, yaitu bulan Sya'ban, bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Bulan yang banyak dilupakan oleh manusia. Padahal statusnya itu di antara dua bulan hebat. Di antara bulan suci Rajab dan bulan yang penuh dengan keberkahan Ramadan. Kehebatan daripada bulan Sya'ban, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Bahwasannya di bulan Sya'ban inilah amal ibadah kita selama 1 tahun diangkat ke hadapan Allah Jalla wa'ala, dipaparkan di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Oleh karena itu, aku ingin saat amal ibadahku diangkat, aku dalam keadaan puasa. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i di dalam kitab sunannya pada nomor hadis 2357, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan berpuasa di bulan Sya'ban, dan jangan sampai kita melalaikan amal ibadah di bulan Sya'ban ini. Nabi SAW menjelaskan alasan beliau sangat bersemangat mengerjakan ibadah, khususnya ibadah siam, dikarenakan keutamaan daripada bulan Sya'ban ini. Keutamaannya apa? Selama setahun amal ibadah kita diangkat ke hadapan Allah Jalla Jalaluh, dipaparkan di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Dan perlu diketahui Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, amal ibadah itu diangkat di hadapan Allah Jalla wa'ala dan dipaparkan di hadapan Allah Jalla wa'ala terbagi menjadi 2. Yang pertama, yang pekanan, yaitu Senin dan Kamis. Di hari Senin dan hari Kamis, amal ibadah kita juga diangkat ke hadapan Allah Jalla wa'ala dan dipaparkan di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Dan itu disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa'ala meridai beliau. Tu'radul a'malu yawmal isnaini wal khamis. Fa uhibbu an yu'rada amali wa ana sha'im. Amal ibadah atau amal-amal saleh dipaparkan, diperlihatkan dan diangkat di hadapan Allah Jalla wa'ala itu pada hari Senin dan hari Kamis. Maka aku ingin saat amal ibadahku diangkat dan dinaikkan ke hadapan Allah Jalla wa'ala, aku sedang berpuasa. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya pada nomor hadis 747. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Bapak dan Ibu, dari hadis ini ada beberapa ilmu yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, disunnahkan kita untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Tapi puasa yang memang ada kaitannya dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Paling utamanya puasa Nabi Daud alaihissalam. Sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa. Itu paling fullnya sudah. Karena kalau kita fullkan puasa Nabi Daud alaihissalam dalam 1 bulan, berarti berapa hari? 15 hari. Jika Bapak dan Ibu tidak sanggup untuk melakukan puasa Nabi Daud alaihissalam, maka puasa Senin dan Kamis. Jika kita tidak sanggup juga puasa Senin Kamis, maka puasa Ayyamul Bid. Tanggal 13, 14, dan 15. Jika tidak sanggup juga Ayyamul Bid, ya pilih hari-hari yang lain, tapi tetap hitungannya 3 hari.
berdasarkan hadis yang umum dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, kemudian hadis Abu Hurairah dan juga hadis Abu Darda. Tapi yang afdal memang tanggal 13, 14 dan 15 yang diistilahkan dengan istilah ayyamul bid berdasarkan hadis dari Junub bin Junadah yang sering disebut dengan sebutan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Nah, tetapi di dalam masalah berpuasa di bulan Sya'ban ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, catatannya ada dua. Catatannya ada dua. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah melaksanakan puasa Nabi Daud alaihissalam, sehari puasa, sehari tidak berpuasa, maka tidak perlu lagi dia puasa Senin Kemis. Tidak perlu juga dia berpuasa ayyamul bid. Bagi Bapak dan Ibu yang berpuasanya Senin dan Kemis, maka tidak perlu dia tersebut berpuasa ayyamul bid. Karena Bapak, Ibu, kalau kita fullkan puasa Nabi Daud alaihissalam dalam satu bulan, tadi berapa hari? 15 hari. Senin Kemis kalau kita fullkan dalam satu bulan 8 hari. 15 tambah 8, 23. Tambah 3, 26. Itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Untuk menggabungkan 3 puasa tadi. Kenapa? Dikarenakan sama saja kita berpuasa di setiap hari. Itu yang membuat Nabi melarang Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, melarang beliau untuk berpuasa di setiap hari. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wajibkan atasku berpuasa selain Ramadan." Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sum salasata ayyam." Berpuasalah dalam satu bulan itu 3 hari. Kata Abdullah bin Amr bin As, "Ya Rasulullah, inni atiku afdalu min dzalik." Aku mampu lebih daripada itu. Aku sanggup lebih daripada itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sum yauman wa abtiru yaumaini." Kalau begitu, puasalah 1 hari dan berbukalah 2 hari. Puasa apakah itu? Senin dan Kemis. Hari Senin berpuasa, Selasa dan Rabu berbuka, hari Kemisnya berpuasa lagi. Subhanallah, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma masih bertanya kepada Rasulullah SAW dan masih mengatakan kepada Rasulullah SAW dan masih menginfokan kepada Rasulullah SAW tentang kemampuan dia berpuasa lebih daripada itu. Ya Rasulullah, inni atiku afdalu min dzalik. Aku mampu lebih daripada itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, "Sum yauman wa aftiru yauman. Fadzalika siyamu Daud wa ahabbus siyam ila Allah taala." Kalau begitu, berpuasalah 1 hari, berbukalah 1 hari, itulah puasa Nabi Daud alaihissalam. Puasa yang paling disuka dan paling dicinta oleh Allah Ta'ala. Tapi subhanallah, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma masih sempat menginfokan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ini atiku afdalu min dzalik." Aku mampu lebih daripada itu. Inginnya Abdullah berpuasa di setiap hari. Dan itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi catatannya, ibu-ibu dan juga bapak-bapak, jika bapak atau ibu sudah berpuasa Nabi Daud alaihissalam, maka kita tidak perlu lagi puasa Senin dan Kemis. Kalau kita sudah terbiasa puasa Senin dan Kemis, maka tidak perlu juga berpuasa ayyamul bid. Karena puasa Nabi Daud alaihissalam itu sudah mewakili puasa Senin Kemis dan sudah mewakili puasa ayyamul bid. Begitupun juga puasa Senin dan Kemis itu sudah mewakili puasa ayyamul bid. Jelas ibu-ibu? Nah, jangan tidur Bu.
Nah, taib. Catatan yang kedua, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam masalah berpuasa, jika Bapak dan Ibu tidak terbiasa berpuasa sunnah, sebagaimana ibu-ibu Hidayah Sakinah tidak terbiasa berpuasa sunnah. Nah kemudian sekarang ini ibu-ibu ini terbiasa di bulan Sya'ban ini banyak berpuasa. Saya tahu betul karena ibu-ibu ini tante dan bibinya saya. Jadi dia atau mereka baru mulai puasa sunnah itu apa? Di bulan Sya'ban. Nah, tidak terbiasa berpuasa sepanjang tahun. Bukan begitu Ibu? Benar kan keponakan yang ngomong ini? Benar kan Bu? Benar, ya Alhamdulillah. Itu pengakuan ibu-ibu. Kenyataannya memang seperti itu. Nah, berhubung ibu berpuasanya cuma sebatas di bulan Sya'ban saja, entah puasa Nabi Daud, entah puasa Senin Kemis, atau puasa Ayyamul Bid ya, terutama puasa Nabi Daud dan puasa Senin Kemis. Jika sekiranya mendekati Ramadan, 2 hari sebelum Ramadan, tolong puasa sunnahnya dihentikan. Puasa sunnahnya apa Bu? Dihentikan. Dalilnya apa? Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqaddamu Ramadhana bi shaumi yaumin wala yaumaini." Janganlah kalian mendahului puasa Ramadan dengan berpuasa 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Jadi bagi kita yang tidak terbiasa berpuasa sunnah, baru melaksanakan puasa sunnahnya di bulan Sya'ban sekarang ini, tolong 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan berhenti untuk melaksanakan puasa sunnahnya. Terutama puasa apa? Puasa Nabi Daud alaihissalam dan puasa Senin dan Kemis. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Kecuali seseorang yang memang terbiasa berpuasa sunnah. Bapak, Ibu, ya kan Bu? Tidak terbiasa kan puasa sunnah? Ya betul, tidak terbiasa. Itu pengakuan. Berarti berhubung tidak terbiasa berpuasa sunnah, cuma baru mulainya di bulan Sya'ban ini, maka tolong 2 hari sebelum Ramadan apa? Ya, dihentikan puasanya. Kecuali bagi mereka yang terbiasa. Bapak misalnya terbiasa puasa Nabi Daud alaihissalam. Sudah sejak kapan Pak? Anda sudah puasa Nabi Daud alaihissalam sudah 10 tahun yang lalu. Ada sebagian antum lagi, bapak-bapak nih, bukan ibu-ibu. Ya, puasa Senin Kemis misalnya. Mulai kapan Pak sudah puasa Senin Kemis? Ada kali sudah 20 tahunan lah. Nah itu kan terbiasa dia, sepanjang tahun dia berpuasa sunnah. Baik puasa Nabi Daud ataupun puasa Senin Kemis. Maka tidak mengapa dia tersebut tetap berpuasa. Meskipun 2 hari sebelum Ramadan, meskipun 1 hari setelah Ramadan. Meskipun 2 hari sebelum Ramadan ataupun 1 hari sebelum Ramadan. Jelas ibu-ibu? Bagi yang siapa? Bagi yang biasa. Bagi yang terbiasa berpuasa sunnah, entah puasa Nabi Daud atau puasa Senin Kemis, maka tidak mengapa 2 hari atau 1 hari sebelum Ramadan masih berpuasa. Atau maksud hadis ini bagi bapak atau ibu-ibu yang belum melunasi utang puasa wajib Ramadan. Ini bulan Sya'ban, bulan yang terakhir pelunasan utang puasa Ramadan tahun kemarin. Ini sudah tanggal 12. Bapak Ibu tolong segera dibayar. Jangan sampai nanti mepet banget ya menjelang Ramadan baru bayar utang puasa. Ternyata ada di antara ibu-ibu ini yang melalaikan misalnya. Ini misalnya Bu ya, jangan tersinggung. Di antara ibu-ibu ini yang melalaikan dalam masalah pelunasan utang puasa Ramadan tahun kemarin. Ketika kita tanya, memang berapa hari lagi Kak berpuasanya? Sepekan. Ya, sepekan kan sebentar Ramadan. Kalau misalnya tanggal 1 Maret nanti jadi Ramadan, hitungannya ini kan sangat dekat sekali. Nah, gimana ya Ustadz banyak ini. Macam-macam lah alasan. Ala kulli hal, tolong puasa ya setiap hari ini sampai nanti ya akhir daripada bulan Sya'ban. Nah itu pun juga tidak mengapa.
demi melunasi utang puasa wajib. Jelas ya? Nah ini catatan yang kedua berkaitan dengan puasa di bulan Sya'ban. Wallahu a'lam bissawab. Dan kita tahu subhanallah, Ramadan itu sangat kita nanti. Sangat kita nantikan, sangat kita tunggu. Subhanallah, karena Allah Jalla Jalaluh betul-betul memuliakan ini bulan. Di bulan Ramadan lah Allah Jalla Jalaluh ya membuka lebar-lebar pintu surga yang berjumlah 8. Di bulan Ramadan lah Allah Jalla Jalaluh menutup rapat-rapat pintu neraka yang berjumlah 7. Di bulan Ramadan lah Allah Jalla wa'ala membelenggu syaitan, merantai syaitan yang maksudnya mempersulit jalannya syaitan untuk menggoda manusia. Di bulan Ramadan juga Allah Jalla Jalaluh melipat gandakan pahala ibadah kita. Ya, wabil khususnya ibadah siyam. Ibadah apapun yang kita kerjakan selama Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Jalla Jalaluh pahalanya. Nah, termasuk juga kita katakan di bulan Ramadan lah Allah Jalla wa'ala mencatat dari kita-kita ini, mencatat di antara kita ini ada yang tercatat terbebas dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah surganya Allah Jalla wa'ala. Dan itu terjadi di setiap malam Ramadan dan di setiap hari Ramadan. Maka oleh sebab itu, jika sekiranya kita mendapatkan bulan Ramadan, ini kan baru tanggal 12 Sya'ban. Semoga Allah Jalla wa'ala memanjangkan umur kita dalam ketaatan kepadanya, hingga kita bisa berjumpa dengan Ramadan. Dan usahakan jika kita berjumpa dengan Ramadan, jadikanlah Ramadan tersebut sebagai Ramadan yang terbaik, yang lebih bagus ketimbang Ramadan yang sudah kita lewati. Lebih baiknya, lebih bagusnya di mana? Dalam masalah beramal. Dan anggaplah bahwasannya itu Ramadan yang terakhir. Karena orang itu kenapa beramalnya, beribadahnya biasa-biasa saja? Dikarenakan dia memikirkan bahwasannya masih ada Ramadan tahun depan. Seperti melaksanakan salat subuh tadi. Bapak Ibu, salat subuh enggak tadi? Biasa saja kan Bu? Kenapa? Karena Ibu berpikir masih ada subuh besok. Bukan begitu? Nah, dan itu yang ditanyakan oleh para sahabat ridwanullah ajmain. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Alimni wa aujis. Tolong ajarkan kepadaku satu amalan. Tapi tolong amalannya yang singkat saja. Jangan panjang-panjang. Nah, ini cocok banget bagi yang sudah legend. Ya kan? Amalannya ringan, ringkas, dan padat. Cocok banget dengan MT Hidayah Sakinah. Karena kata-kata sudah legend. Dengarkan Ibu, wasiatnya Rasulullah SAW. Idza qumta fi salatika fasalli salata muwadda'. Naam. Ya, atau salatul muwaddi'. Naam. Fasalli salatal muwaddi'. Ya, idza qumta fi salatika fasalli salatan muwaddi'. Apabila engkau melaksanakan ibadah salat, maka jadikanlah salat itu sebagai salat perpisahan Anda dengan ibadah salat tersebut. Naam. Subhanallah. Ada dua maksud daripada ungkapan Nabi SAW ini. Fasalli salatan muwaddi'. Ada yang mengartikan ketika kita melaksanakan ibadah salat, kita meninggalkan seluruh urusan-urusan dunia. Tidak mau kita untuk memikirkannya lagi. Fokus dengan ibadah salat. Jadi yang kita tinggalkan itu apa? Dunianya. Ketika seseorang sanggup untuk meninggalkan dunianya, maka insya Allah biiznillah dia akan sanggup menghadirkan hatinya untuk Allah Jalla wa'ala. Sehingga melaksanakan ibadah salat tersebut akan khusyuk, sanggup menghadirkan qalbunya untuk Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Dia meninggalkan seluruh perkara-perkara dunia. Salat mawaddi'. Perpisahan dengan apa? Dengan dunia. Perkara-perkara dunia. Ada juga yang mengatakan fasalli salatan mawaddi' ini maksudnya
kita tersebut menjadikan itu ibadah salat yang terakhir yang kita lakukan. Ibu, jika sekiranya ibu tadi salat duha, ibu berpikir bahwasannya hari ini salat duha terakhir. Bagaimana sikap ibu ketika melaksanakan salat duha tersebut? Biasa-biasa saja atau fokus untuk menghadirkan hati untuk Allah Jalla wa'ala? Atau ya ibu betul-betul ya menanamkan kehusuan dalam kolbu yang paling dalam? Atau bagaimana Bu? Jika saya mengatakan, Bu ini salat ibu yang terakhir loh Bu. Atau ada yang infokan ya, subhanallah. Kalau kita misalnya meyakini ini salat yang terakhir buat kita, khusyuk enggak ibu-ibu? Sanggup enggak menghadirkan hati untuk Allah Jalla wa'ala? Ada enggak rasa takut ketika melaksanakan ibadah salat tadi? Ada enggak rasa berharap kepada Allah Jalla wa'ala ketika melaksanakan ibadah salat tadi? Ada. Tapi kenapa ibu-ibu salat tidak khusyuk? Kenapa Bu? Kenapa ibu tidak sanggup menghadirkan hati ibu ketika salat? Ya, kenapa? Karena ibu menganggap umur masih panjang. Duha, besok juga ada duha lagi. Bukan begitu? Lusa juga ada, pekan depan ada, sehat. Subhanallah. Bukan begitu? Coba kalau ibu berpikirnya, subhanallah, seperti di kajian sekarang ini. Ini kajian terakhir. Ibu pasti akan fokus. Enggak ada tuh bisik-bisik tetangga. Enggak ada tuh yang ini, pasti fokus. Enggak ada tuh yang sambil ngantuk-ngantuk. Enggak ada tuh sambil minum atau makan gitu kan. Ini kan kena tertutup nih. Subhanallah. Ini menjadi pembantu dan penolong buat ibu-ibu untuk melakukan tadi. Tidur, makan, berbicara. Bukan begitu? Tapi meskipun ditutup seperti ini, kalau ibu meyakini ini kajian terakhir, sepertinya ibu fokus. Catat. Menghadirkan hati dan telinga untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh sang ustadz, oleh sang kiai, oleh sang syekh. Seperti itu. Ibu kemudian fokus, kalau misalnya tidak paham, bertanya. Dan pertanyaannya sudah dipersiapkan. Subhanallah. Kalau ini kan biasa-biasa aja. Karena yakin, ya, karena masih ada kajian siang nanti. Masih ada kajian sore. Karena dia mengatakan, ini bukan kajian anak terakhir kok. Karena orang kalau bahasa terakhir itu suatu yang menakutkan. Bukan begitu Bapak? Sangat menakutkan. Seperti misalnya seorang ibu ya kan. Karena sudah legend begini kan, general check up. Sering. Per 6 bulan general check up. Periksa darah. Subhanallah. Kemudian berkaitan dengan apa? Periksa yang macam-macam, gula. Ya, kemudian berkaitan dengan masalah yang lainnya ya, seperti itu. Kemudian ketika general check up tadi, ternyata ketahuan ada penyakit. Penyakitnya itu sangat mengerikan, la samahallah. Semoga tidak terjadi dengan kita. Ibu, kata Pak Dokter, Ibu apa kabar? Sehat. Bagaimana keadaan ibu hari-hari ini? Alhamdulillah Pak Dokter. Kenapa Pak Dokter bertanya begitu? Maaf ya ibu, disaksikan oleh suami ibu. Saya sudah bicara dengan suami ibu. Ya, dari tes dan pemeriksaan lab tadi, ibu ada penyakit ini. Apa yang terjadi dengan ibu ketika diinfokan seperti itu? Sok, kaget, kemudian terbayang oleh dia apa? Kematian. Bukan begitu? Apalagi dokter itu polos banget. Ketika suaminya bertanya, ini kalau untuk ini ada kesembuhannya enggak? Ada memungkinkan? Ya kita berikhtiar, berusaha. Tapi tapi Pak, kalau menurut pengetahuan saya sebagai seorang dokter dan ahli medis, ini si tante, ya, subhanallah, hitungannya tinggal beberapa pekan lagi. Tidak sampai 1 bulan. Ini saya tidak mendului Allah Jalla wa'ala. Saya muslim, dokter muslim.
Saya tidak peduli Allah Jalla wa'ala. Tapi menurut hitungan medis sepertinya tante tinggal hitungan pekan lagi. Suaminya subhanallah bersedih meneteskan air mata. Kadang tidak tega untuk berbicara dengan tante. Tapi harus disampaikan. Supaya dia mencegah hal-hal yang ada pantangannya seperti itu. Nah kira-kira ibu, kalau ibu disampaikan seperti itu oleh seorang dokter, apa yang ibu lakukan? Menangis sejadi-jadinya? Atau mungkin kena hitungan beberapa pekan lagi, ya, setiap hari makan yang enak-enak? Atau mungkin di sisa umur ibu jalan-jalan ke tempat yang belum ibu datangi? Atau bagaimana bu? Nah kalau jawabannya sebagai seorang yang beragama ya, religius ya kita katakan, pastinya kita memikirkan kematian kita. Dan kalau kita ingin menyambut kematian kita tersebut dengan banyak apa? Beramal, beribadah, berdoa, meminta ampun, menyiapkan diri untuk berjumpa dengan kematian tersebut. Kenapa? Karena dia sudah mengerti, sudah paham. Setiap jiwa ini pasti mati. Setiap makhluk ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Subhanallah, kita yang tidak terbiasa silaturahim. Karena merasa kaget tadi, umur beberapa pekan lagi tahu-tahu datang ke keluarganya. Tumben banget si Pulana datang. Biasanya nggak pernah datang, biasanya kita yang datangin. Subhanallah. Tapi ketika diinfokan mau koid atau mau meninggal tadi itu, dia berusaha datang kepada familinya, kerabatnya, keluarganya. Dan subhanallah ketika dia cerita meneteskan air mata tentang penyakit yang dia alami. Maafkan aku. Subhanallah dulu lisan ini lancip. Maafkan aku kosakata yang kurang. Maafkan aku yang sering menggunakan jari-jari ini dalam keadaan yang tidak ada amanahnya sama sekali. Subhanallah. Apalagi menjelang kematian sudah. Dia sudah di rumah sakit. Tersungkur. Di kasur yang empuk. Datang bestinya. Dari MT Hidayah Sakinah. Kemudian ibu-ibu yang datang tersebut. Mendoakan sambil meneteskan air mata. Kemudian dia mengucapkan satu persatu teman dan besti yang datang. Maafkan aku. Sepertinya aku akan diundang oleh Allah Jalla wa'ala. Jangan ngomong begitu. Tapi kenyataannya begitu. Aku sudah tidak kuat lagi. Doakan aku. Tolong doakan aku. Dan tolong nanti ketika aku meninggal dunia, tolong kajian MT Hidayah Sakinah tetap ada. Tolong banget. Mudah-mudahan itu sebagai amal solehku. Tante jangan ngomong begitu, gak boleh. Aku bukan ngomong untuk menolak takdirnya Allah Jalla wa'ala. Tapi sepertinya begitu. Maafkan ya, terutama kepada kamu penitia yang paling muda. Yang sering kita omelin. Yang sering kita tunjuk-tunjuk. Maafkan banget. Bilang sama Ustadz juga. Teleponin Ustadz supaya datang. Terutama yang kajian pekan kedua Selasa. Subhanallah. Kenapa Tan? Aku pingin minta maaf sama Ustadz itu. Karena sering seuzon dengan tuh Ustadz. Subhanallah. Sudah siap dia untuk mati semua. Mempersiapkan segala-galanya. Subhanallah, utang sama si Pulana sudah dibayar. Kemudian kewajiban-kewajiban dia laksanakan. Kalau dia tahu kan. Bayangkan bapak atau ibu mengetahui tentang ini Ramadan yang terakhir. Ya Allah, subhanallah. Dia fokus beramal, dia fokus beribadah. Dan dia tersebut termasuk orang-orang yang memang pantas untuk dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala. Menyambut bulan Ramadan ini. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala nyatakan dalam surah Al-Baqarah. Ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman.
Beriman yang bagaimana? Yang bersedia menyambut seruan dan panggilan Allah Jalla wa'ala. Siap untuk melaksanakan perintah Allah. Siap untuk meninggalkan segala larangan Allah Jalla wa'ala. Yang bagaimana? Seseorang yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Termasuk juga wahai orang-orang yang beriman. Yaitu wahai yang sanggup melapangkan dada untuk pengabdian kepada Allah Jalla Jalaluh. Sekaligus juga wahai yang dikarunia jiwa yang tenang dan aman. Engkaulah yang tergerak dan terpanggil untuk ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala selama Ramadan ini. Allahu Akbar. Kutiba alaikumus siyam. Telah diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan ibadah siam, ibadah puasa, menahan lapar dan dahaga terhadap si miskin menjadi peka, persaudaraan semakin terasa, qiyamul lail 11 rakaat dijaga, ibadah malam jadi terbiasa, cinta hamba semakin nyata, lembar demi lembar Al-Quran terbaca. Demikian pula hadis dan kitab ulama. Kajian pagi dan sore membahana, sebulan lamanya tak terasa karena hari penuh zikir dan doa. Buruk, keji, maksiat dan dosa ditinggalkan selama-lamanya. Ya salam. Sanggup tidak ibu-ibu? Itu kan ungkapan yang Allah ingin ungkapkan kepada kita. Kutiba alaikumus siyam. Memang menahan lapar, emang menahan dahaga, emang menahan syahwat, tapi sekaligus juga peka terhadap si miskin. Persaudaraan semakin terasa, dipupuk kuat. Seperti itu. Tidak hanya sekedar puasa di siang Ramadan, qiyamul lailnya pun juga dijaga. Ibadah malamnya jadi terbiasa. Subhanallah. Lembar demi lembar Al-Quran dia baca, dia hatamkan. Yang tidak terbiasa membaca hadis Nabi dan juga tidak terbiasa membaca kitab-kitab ulama, terbiasa selama di Ramadan. Ya salam. Allahu Akbar. Kama kutiba ala alladhina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Sebelum kita, subhanallah. Orang-orang yang luar biasa menapaki jalan kesuksesan untuk mencari ridhonya Allah Jalla wa'ala. Penuh kesabaran dan penuh keridhaan. Menjadikan Allah Jalla wa'ala sebagai satu-satunya zat, sebagai tujuan hidupnya. Cita-citanya hanyalah surga. Mereka itu adalah para anbiya, para nabi, para siddiqin, orang-orang yang jujur dan benar dalam masalah keimanan, para syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Target kita dalam berpuasa, khususnya puasa Ramadan, la'allakum tattaqun. Agar kalian tersebut menjadi hamba yang bertakwa. Itulah pemenang yang sebenarnya. Sanggup enggak kita menggapai piala ketakwaan tersebut? Dengan takwa hidup berkah dan bahagia di dunia. Dengan takwa terbebas siksa kubur yang membara dan mendera. Dengan takwa dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi sejahtera dan selamat. Dengan takwa catatan amalan penuh kebaikan sukacita. Dengan takwa melewati sirat sekejap kedipan mata. Dengan takwa mampir di telaga Al-Kautsar, di telaganya Rasulullah SAW untuk menghilangkan dahaga. Dengan takwa masuk surga tanpa hisab dan azab. Dengan takwa itulah sebesar-besarnya pahala dari Allah Jalla wa'ala yang maha mulia. Allahu Akbar. Nah ini ya ayat yang sering kita baca. Coba diresapi, dihayati, dipahami. Kenapa Allah Jalla wa'ala cuma memanggil kita yang beriman. Tidak memanggil manusia secara umum. Makanya kata sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an, ketika kita dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala dengan gelar iman, berarti Allah Jalla wa'ala telah memuliakan kita.
Berarti Allah Jalla wa'ala telah menghormati kita, menta'zim kita. Maka oleh sebab itu kata Abdullah bin Mas'ud, hadirkan qalbu ini untuk Allah Jalla wa'ala. Subhanallah, hadirkan telinga ini untuk mendengarkan apa yang Allah Jalla wa'ala perintahkan atau Allah Jalla wa'ala larang. Allahu Akbar. Maka oleh sebab itu, cobalah ketika nanti Ramadan telah hadir untuk kita, berpuasalah sebagai hamba yang beriman. Titilah jalan pendahulu kita. Jangan sombong, tak terbelas kasihan. Setiap hidup pastinya berjumpa kematian. Boleh jadi ini terakhir Ramadan. Siapkan bekal takwa untuk perjalanan. Raihlah pahala yang banyak untuk kemenangan. Boleh jadi Ramadan tahun depan menjadi sebuah harapan karena umur tidak kesampaian. Allahu Akbar. Ibu-ibu masih tidur? Jangan terkesima begitu, Bu. Biasa aja. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Ada satu hadis Nabi SAW. Ini hadis yang luar biasa. Hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa'ala meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'ab. Setiap amal anak keturunan Adam itu dilipat gandakan. Setiap amal ibadah manusia itu dilipat gandakan hasanat dan pahalanya. Al-hasanatu asyu amsaliha ila sab'i mi'ati di'fin. Satu amal soleh yang kita kerjakan itu paling sedikit balasannya 10 kali lipatnya. Sampai 700 kali lipat pahala. Kita hadir di kajian ini amal soleh kita bukan? Amal soleh. Minimal yang kita dapatkan berapa? 10. Dan itu bisa berlipat ganda sampai berapa? 700 kali lipat. Subhanallah. Kita melaksanakan salat duha tadi. Minimal yang kita dapatkan pahala berapa jumlahnya? 10. Dan itu dengan rahmatnya Allah dan kasih sayangnya Allah Jalla wa'ala, itu bisa berkembang sampai 700 kali lipat. Ibu berbusana muslimah keluar rumah, dikarenakan berjumpa dengan laki-laki yang bukan mahram. Ibu tutup aurat ibu dengan cara berbusana muslimah tersebut. Niatannya pasti untuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Bukan niatannya untuk berhias dan bersolek di hadapan yang bukan mahramnya. Minimal yang ibu dapatkan 10. Dan itu bisa berlipat ganda sampai berapa? 700 kali lipat. Qala Allahu azza wa jalla. Allah yang maha perkasa lagi maha mulia berfirman. Berarti menunjukkan ini hadis qudsi. Atau hadis ilahi. Atau hadis rabbani. Firman Allah selain Al-Quran. Apa bedanya dengan Al-Quran? Kalau Al-Quran makna dan lafadznya dari Allah Jalla Jalaluh. Sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah Jalla wa'ala, sedangkan lafadznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sudut pandang prosesnya, kalau Al-Qur'an Allah, Jibril, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis qudsi atau hadis al-ilahi, itu Allah Jalla wa'ala mengilhamkan kalamnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibadah salat yang kita baca Al-Quranul Karim, Al-Fatihah atau surah setelah Al-Fatihah. Tapi kalau hadis qudsi kita bawa dalam salat, salat kita tidak sah. Jelas Bapak Ibu? Nah ini salah satu hadis qudsinya. Apa bunyinya? Illa sauma. Allah mengatakan tadi 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali apa? Kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena ibadah puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Ya da'a syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia tersebut meninggalkan syahwatnya dan makannya karena aku, karena Allah Jalla wa'ala. Lele, kenapa Ustaz? Kenapa ibadah puasa itu
lipatan ganda pahalanya itu lebih daripada 700. Alasan yang pertama, karena ibadah puasa itu menggabungkan 3 jenis kesabaran. Orang yang berpuasa itu pasti sabar. Sabarnya pun mencakup 3 hal. Yang pertama sabar di dalam ketaatan. As-sabru fi ta'atillah. Sabar di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kedua as-sabru an maksiatillah. Sabar untuk meninggalkan maksiat. Yang ketiga ya as-sabru al-masaib. Sabar terhadap musibah yang menimpa dia, yang telah Allah Jalla wa'ala tetapkan, yang telah Allah Jalla wa'ala takdirkan. Sabar ada berapa ibu-ibu? 3. Yang pertama apa bu? Sabar di dalam ketaatan. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar terhadap musibah yang menimpa dia. Nah, hari ini banyak laki-laki yang menjawab. Subhanallah. Berarti menunjukkan Bapak ini memang sebagai pembuka kajian dan penutup kajian. Subhanallah, biasanya ibu-ibu yang banyak. Hari ini alhamdulillah saya berbangga hati bapak-bapak yang lebih banyak daripada ibu-ibu. Subhanallah, karena bapak-bapak itu pimpinan rumah tangga. Dia itulah penganyom istri dan anaknya, kan seperti itu. Teruskan Pak ya, jangan sampai sebagai penutup kajian doang. Untuk datang ke kajiannya. Nah, ibadah puasa itu 3 kesabaran itu ada. Dan kita tahu kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah rahmatan wasi'ah. Sabda Nabi SAW, semua amal saleh dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Karena pelipat gandaan pahala puasa tidak dibatasi dengan jumlah tertentu, tidak dibatasi dengan nilai tertentu. Tapi Allah Jalla wa'ala melipat gandakan pahala puasa dengan lipatan ganda yang banyak tanpa batasan bilangan tertentu dan nilai tertentu. Pasalnya, karenanya, ya dikarenakan sebabnya puasa itu bagian daripada kesabaran. Bukankah Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah Az-Zumar, surah yang ke-39, ayat yang ke-10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas, unlimited, tanpa dibatasi oleh hitungan tertentu dan jumlah tertentu. Dan itu yang membuat ibadah puasa nilai pahalanya lebih besar ketimbang pahala amal ibadah yang lainnya. Itu maksud dari firman Allah illa sauma. Sekaligus juga besarnya pahala puasa tadi selain dikarenakan kesabaran, alasan yang kedua karena Allah Jalla Jalaluhu sendiri yang membalasnya. Beda dengan amal ibadah yang lainnya. Itu ya yang bertugas mencatat pahalanya adalah malaikat pencatat amalan. Tapi untuk ibadah puasa langsung Allah Jalla Jalaluhu yang mencatatnya. Ya salam. Ya, dan itu yang dikatakan oleh sebagian ulama. Dikatakan ya oleh sebagian ulama ya bahwasanya setiap amal ibadah itu dicatat oleh malaikat pencatat amalan kecuali ibadah siam. Kalau ibadah siam itu yang mencatat pahalanya langsung Allah Jalla wa'ala, yang memberikan pahalanya langsung Allah Jalla Jalaluhu. Itu menurut sebagian ulama. Fa innahu li wa ana ajizi bihi. Karena dia itu berpuasa untukku lillahi ta'ala, makanya aku sendiri yang membalasnya. Ustadz, bukankah setiap amal ibadah yang kita kerjakan, entah sholat, zakat, sedekah, umrah, haji, pakai hijab, datang ke kajian, karena Allah, lillahi ta'ala, ikhlas. Itu niatan kami Ustadz ketika beramal dan beribadah. Tapi kenapa kok Allah Jalla wa'ala cuma mengatakan ibadah siam saja,
fa innahu li wa ana ajizi bihi. Ibu-ibu, bapak-bapak, setiap amalan yang kita lakukan itu punya potensi di dalamnya terpapar penyakit ria dan sum'ah. Kecuali ibadah siang. Semua amal ibadah, apapun amal ibadahnya, sholat, sedekah, zakat, haji, umrah, pakai hijab. Subhanallah. Ada potensi orang yang melakukannya apa? Terpapar penyakit ria dan sum'ah. Dan itu tidak terjadi dengan ibadah siang. Ibadah sholat. Subhanallah, kita sholat duha. Allahu Akbar. Baru dapat 1 rakaat. Ada orang yang kita sangat muliakan hidup di muka bumi ini. Sholatnya di samping kita. Ibu ini nih. Tadinya ingin baca Qul huwallahu ahad. Tahu-tahu jadi apa? Amma yatasaalun. Subhanallah, Allahu Akbar. Luar biasa. Ya kan Bu? Kemungkinan ria. Ada enggak? Allah kok yang mengatakan dalam surah Al-Ma'un. Kenapa toh orang melaksanakan sholat kok celaka juga? Allah jawab pada ayat yang ke-6-nya. Yura'un. Sholat yang dilakukan sekedar show off. Sekedar pamer. Sekedar ria. Sedekah, zakat, apalagi. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak dan Ibu merasa tidak aman, terpapar penyakit ria dan sum'ah, pada saat sedekah di hadapan halayak umat, pada saat berzakat di hadapan manusia, maka lebih bagus zakat dan sedekahnya apa? Sembunyi-sembunyi. Subhanallah, itu lebih bagus. Usahakan tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak tahu. Meskipun boleh enggak Ustadz kalau saya bersedekah secara terang-terangan di hadapan halayak umat? Boleh. Kalau hati kita aman dari penyakit ria dan sum'ah. Kalau seandainya kita paham diri kita ini lemah dalam masalah pujian, lemah dalam masalah pujaan, lemah dalam masalah ya hal-hal yang berkaitan dengan ujub dan seterusnya, maka lebih bagus kita sembunyi-sembunyi untuk sedekah dan juga berinfak atau berzakatnya. Jelas Bapak? Subhanallah, termasuk juga haji dan umrah, rentan. Bu, kapan berangkat umrah Bu? Insya Allah Ramadan Ustaz. Insya Allah Syawal saat sama Ustaz. Nah, itu coba lihat, perhatikan ketika mau berangkat. Ibu-ibu sempatnya bikin konten. Ayo anak-anak, cucu-cucu, kita doa sama-sama ya. Bagus. Doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya. Tapi ya, pi. Atau pa. Ayah, tolong dong videoin kita. Atau fotoin kita. Subhanallah. Sudah jadi nih satu konten. Fotonya juga lumayan cukup banyak. Ayo kirim. Kemana? Hidayah Sakinah. Ting. Ngapain? Subhanallah. Kadang kan bikin status. On the way. Ya, airport Soekarno-Hatta. Nah, ibu-ibu kan kepo. Mau kemana tuh? Iya enggak Bu? Oh, Alhamdulillah. Kan biasanya subhanallah. Main sinetronnya sama sendirinya keluar dong. Ya Alhamdulillah. Suami dapat rizki. Masya Allah ya. Kita diajak suami untuk umrah ke tanah suci. Alhamdulillah. Padahal kan niatannya memang untuk ditanya. Dia bikin status itu kan niatannya ingin ditanya. Hati jaga. Belum lagi setelah tawaf di Ka'bah misalnya. Jadi ini umrah tawaf di Ka'bah. Penuh dengan peluh. Kalau peluhnya kurang diambil air. Subhanallah. Ayah tolong videoin lagi. Atau kadang Ustadz. Ayah sama aku aja. Biar Ustadz. Ustadz itu kan subhanallah. Ustadz itu lemah banget. Lemah Ustadz, lemah. Ustadz, tolong videoin Ustadz. Kita mau bikin konten Ustadz. Ayo Ustadz. Kita kan gak enak. Kadang tua nih yang nyuruh. Legend yang nyuruh. Jamaah kita. Subhanallah. Ustadz kan lemah dalam masalah hal yang seperti itu. Subhanallah. Ustadz, ya Allah Ustadz.
Alhamdulillah ya Allah, selesai juga tawaf. Meskipun melelahkan dan mencapaikan dengan banyaknya manusia ini. Ini semua pertolongan Allah. Bahasanya begitu. Teng-teng, kirim ke Hidayah Sakinah ya. Masya Allah. Insya Allah di Hidayah Sakinah nggak ada. Kenapa? Karena legend bagaimana bikin konten nggak bisa. Itu biasanya yang muda-muda. Gitu loh. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Pakai hijab juga begitu. Rentan loh ibu-ibu dengan apa? Potensi terpapar penyakit ria dan sum'ah. Subhanallah. Makanya kan hijabnya apa? Ada yang kelawar, ada yang umbrella, ada yang fan khimar. Apalagi Bu? Oh, macam-macam sudah. Itu tadi mau ke kajian Hidayah Sakinah aja. Yang dikeluarkan pakaian ada kali 5-7. Gak cocok dengan kulit. Subhanallah. Sudah cocok nih satu. Hijabnya apa ya? Jilbabnya apa? Gak cocok banget ya. Duh, kelihatan gelap ya kulit ya. Emang ada yang gelap juga ya seperti itu. La haula. Iya kan Bu? Nah, ketika datang nih ke kajian, ya salam, jidah. Masya Allah jidah. Jidah pokoknya nih cocoknya tuh pakai fan khimar. Jangan yang kelelawar. Habis kajian Sakinah ini nih, Hidayah Sakinah. Beli hijab fan khimar, itu 7 hijab sekalian. Cocok. Karena ada pujian tadi itu. Allahu Akbar. Iya kan Bu? Enggak, Alhamdulillah. Ini ada kemungkinan. Subhanallah. Saya nggak tahu ya, memang nggak ada kaitannya dengan ibadah ya. Seperti misalnya wanita pakai cadar, ikut foto juga ngapain? Foto-foto ya, jangan lupa. Allahu Akbar, la haula wala quwwata. Bukan begitu Bu? Ibu buka-buka tuh status orang itu enggak, bukan melihat, oh ini perempuan apa. Si Fulan punya Louis Vuitton ternyata ya. Si Fulana punya ini ya, punya Gucci lah. Iya kan? Orang kan foto ingin ditampakkan wajahnya dong. Iya kan? Seperti itu. Enggak, pakai cadar apa yang dilihat? Pasti ada sesuatu di situ. Coba lihat dari atas sampai ke bawah. Allahu Akbar, la haula. Kalau laki-laki kan lain lagi. Ibu-ibu juga yang bercadar tuh, berliannya baru nih, berlian. Udah deh. Kadang saya nggak ngerti loh, nih bercadar nih apa cuma sekedar model doang, sekedar berhias doang atau emang apa? Kalau kita Allahu Akbar, kadang tuh bercadar, foto juga dengan selebritis. Subhanallah. Ini di mana gitu loh kita kadang. Mudah-mudahan itu bukan ikut kajian di Hidayah Sakinah. Mudah-mudahan bukan ikut yang di kajian hari Selasa, pekan kedua itu. Mudah-mudahan. Allahu Akbar. Nah, semua itu punya potensi ria dan sum'ah. Termasuk ujub juga. Iya kan? Tapi tidak dengan puasa. Pak, mau makan apa Pak? Saya alhamdulillah di rumah saya sih semuanya ada. Local food, ya, Arabian food, atau Eropa food. Local food dari kredok, ketoprak, gado-gado, soto-sotoan ada. Arabian food, Bapak mau apa? Kapsah, ya, nasi kebuli, nasi mandi, ya, atau apa? Kemudian Eropa juga ada, fish and chip ada. Bapak mau apa? Sat anak so'im, Sat. Kakak, anak so'imah, Sat. So'imah? Iya, puasa. Iya puasa. Puasa. Baru tahu kita. Saya yakin Bapak dan Ibu tadi bersahur misalnya. Ingin ria sama Ustadz misalnya. Enggak ada kan yang begitu? Ada Bu yang begitu? Enggak ada. Meskipun ada juga di grup nih. Sahur.
puasa dong. Ada 1-2 orang. Nah, dia mungkin nggak tahu ya. Kalau mungkin Ramadan oke lah ya kan bersahur. Tapi kalau puasa sunnah jangan pakai begitu dong. Ada yang sanggup berpuasa, ada yang masih doyan makan. Jangan sudah. Jadi kan menunjukkan sesuatu, Anda puasa gitu loh. Tapi wallahi Bapak Ibu, saya nggak tahu di antara Bapak dan Ibu puasa. Ibu-ibu puasa nggak hari ini Bu? Nggak ada semua kan puasa? Seperti itu. Bapak-bapak ada yang puasa. Ada yang puasa Nabi Daud. Ya kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jelas Ibu-ibu? Nah jadi kenapa Allah mengatakan ibadah siam, ibadah puasa tersebut untukku, karena satu-satunya ibadah yang tidak terpapar penyakit ria dan sum'ah hanya ibadah siam. Yang lainnya punya potensi untuk terpapar penyakit ria dan sum'ah. Bukan begitu Bu? Wallahu a'lam bishawab. Lis-shaim farhatan. Orang yang berpuasa itu memiliki 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa itu memiliki 2 kebahagiaan, 1 di dunia dan 1 di akhirat. Di dunianya, subhanallah, dia berbahagia ketika berbuka puasa. Subhanallah. Apapun makanannya, apapun minumannya, ketika berpuasa enak gak Bu? Berbuka puasa enak banget. Hatta cuma air tawar doang. Subhanallah. Bismillah. Enak. Zahabat dhama'u. Wabtallatil uruq. Wasabatal ajru insyaallah. Bukan begitu? Nikmat betul. Nikmat sekali lagi. Luar biasa. Apapun. Subhanallah, makanya ibu-ibu yang memang tidak bisa masak Bu ya. Supaya suami itu nikmat makan dari masakan ibu. Coba bikin masakannya itu ketika suami berpuasa. Ketika buka puasa disuguhkan. Pasti nikmat tuh suami makannya. Iya kan Bu? Tapi nanti habis maghrib atau habis isya jangan makanan itu lagi. Cari makanan yang lain yang ibu beli. Seperti itu. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Nikmat. Dan kebahagiaan yang kedua ketika di akhirat. Subhanallah. Kenapa dia berjumpa dengan Rabbnya, dengan Allah Jalla wa'ala. Dan paling nikmatnya surga itu kalau berjumpa dengan Allah. Kata Allah dalam surah Yunus, surah yang ke-10 ayat 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Mereka yang beriman, mereka yang berbuat baik akan mendapatkan tempat yang indah. Yaitu surganya Allah Jalla wa'ala. Dan akan mendapatkan tambahan nikmat. Tambahan nikmatnya apa? Berjumpa dan melihat Allah Jalla Jalaluh. Lebih daripada itu kata Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah rahmatan wasi'ah. Adapun kegembiraan saat berjumpa dengan Rabbnya Allah Jalla wa'ala adalah ketika ia masih mendapati pahala puasanya tersimpan rapi di sisi Allah Jalla Jalaluh. Tidak bisa diambil oleh orang lain. Hatta orang yang kita zalimi sekalipun. Ia mendapati pahala tersebut pada saat dia sangat membutuhkan dan sangat memerlukan itu pahala. Bapak, Ibu, kita semua ini punya potensi bersikap zalim kepada orang lain. Entah lisan gak terjaga, entah jari jemari yang tidak terjaga. Nah ini mumpung nih, ada omongan ini. Selama setahun ini saya kajian, terutama buat ibu-ibu nih. Ya, ada gak lisan saya yang menyakiti hati ibu Bu? Enak aja Bapak nih jangan kajian pakai ngomong. Jarang kajian dia ngomong. Ibu-ibu enggak, ini tante saya semuanya. Subhanallah. Jarang kajian pakai komentar. Itulah bapak-bapak ini. Sok tahu ya. Padahal ibu-ibunya enggak Ustadz. Masya Allah Ustadz sih. Yang paling soleh dibandingkan Ustadz-Ustadz yang lainnya. Nah itu omongan ibu-ibu itu. Nah iya kan Bu? Ya tuh iya. Tuh, oh iya kan? Iya katanya. Sayang sama kita itu ibu-ibu itu. Nah subhanallah nenek-nenek ya. Subhanallah sayang sama kita. Nah keponakan atau cucu ya Bu ya. Nah, tapi kalau ada khilaf juga kita minta maaf. Kadang kan inzilakul lisan, terpeleset lisan seperti itu. Nah
Nah kadang lisan gak terjaga. Kadang jari jemari ketika posting sesuatu membuat orang tersakiti. Subhanallah. Atau mungkin dalam masalah berbisnis, nakal. Zolim juga kan. Makanya kata Nabi SAW, atadruna manil muflis. Tahu gak kalian siapa orang yang bangkrut, yang pailit tersebut? Kata para sahabat, al-muflisu fina ma la dirham lahu wala mata. Yang bangkrut itu yang gak ada fulus, yang gak ada dinar, dirham, gak ada aset, gak ada barang. Itu bangkrut, benar di dunia. Tapi yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, al-muflisu fina man ya'ti yaumal qiyamati bis salatin, wa zakatin, wa sadaqatin, wa hajin, wa umrah. Ya, seseorang dari umatku datang pada hari kiamat kelak membawa pahala solat, membawa pahala zakat, membawa pahala sedekah, membawa pahala haji umrah, membawa pahala pakai hijab dan lain sebagainya. Tapi bersamaan dengan itu dia bawa dosa, dosanya kepada manusia, zolimnya kepada manusia. Kalau dosa kepada Allah Jalla wa'ala gampang untuk terhapuskan. Kita istighfar, astagfirullah dengan taubatan nasuha, selesai. Tapi dosa sama manusia ini wal'iyadzubillah. Kata Al-Imam Sufyan ibnu Uyainah, kita membawa 70 dosa ke hadapan Allah. Berkaitan kita dengan Allah Jalla wa'ala. Itu lebih ringan ketimbang kita membawa satu dosa yang berkaitan antara kita dengan hamba yang lain. Dengan manusia yang lain. Itu lebih berat. Keputusannya nanti apa? Kisos. Disitulah nanti ya kita tersebut. Allahu Akbar. Betul-betul berhati-hati ya. Nah, jangan sampai kita bangkrut. Subhanallah. Nah, sahabat tadi kan ada yang bertanya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, tolong dong ajarkan aku satu amalan tapi singkat-singkat aja. Yang kedua itu kan yang dinasihati oleh Nabi kita Muhammad SAW, wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu. Janganlah berbicara, janganlah bercakap-cakap dengan satu ucapan atau satu perkataan yang membuat engkau nanti menyesal. Ya Allah, kok ana bilang ibu itu tua ya? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Gak jadi deh, legend aja deh. Kan seperti itu. Subhanallah. Allahu Akbar. Atau misalnya apalah terucap, ya Allah anak kok ngasih hukum kan begitu. Astagfirullah. Jangan sampai itu ada penyesalan. Termasuk posting sesuatu. Kalau posting, kalau sebentar bisa kita hapus. Bang, hapus bang. Ya, kak, hapus. Ya, nek, hapus nek. Ya, Umi, hapus mi. Enak. Tapi kalau sudah ngucap, satu kata aja menyakitkan, ya Allah. Ya Allah, ada kan perempuan itu. Ini rajin sholat ya Rasulullah, tahajudnya Masya Allah. Kalau orang sudah tahajud kan untuk sholat yang lainnya gampang. Ya, puasa sunnah Masya Allah. Sedekahnya Masya Allah. Tapi satu kelemahannya. Lisannya itu nyakitin banget buat tetangga terutama. Kalau ngomong subhanallah. Tahu-tahu apa? Orang itu pingsan aja. Atau tahu-tahu nyesek aja. Ya Allah kayak mau pasang ring. Itu yang kita takutkan. Ya Allah kenapa anak ngomong begitu. Astagfirullah mulut gitu kan. Nah nanti kan di hadapan Allah memang tidak ada yang menuntut. Ada yang menuntut. Ada Pak. Jangankan ibu-ibu yang di sini atau bapak-bapak yang di sini. Pasangan kita nuntut kita Pak. Pasangan kita, istri kita Pak. Nuntut kita nanti di hadapan Allah Jalla wa'ala. Kenapa enggak diajarin anak tentang ilmu ini. Agama ini, ibadah ini dan seterusnya ya kan. Ya kenapa. Ada tuntutan nanti anak-anak kita juga. Seperti itu. Makanya baik-baik deh sama istri. Baik-baik sama anak. Supaya jangan sampai dituntut di akhirat kelak nanti. Seperti itu. Ibu juga begitu. Jangan sampai nanti dituntut oleh suami. Ya Allah gak pernah bikin masakan untuk anak ya Allah. Ya Allah kalau ngomong gak enak banget. Ya subhanallah. Ya sakit hati ini. Cuma ya sudahlah daripada nggak bisa kawin sudah kawin sama itu perempuan. Subhanallah. Allahu Akbar. Nah semua punya potensi diambil pahala amal soleh kita. Tapi tidak dengan ibadah siam. Tidak bisa diambil. Hatta oleh orang yang kita zalimi sekalipun.
Itu yang dikatakan oleh Sufyan ibnu Uyainah, seorang imam ya. Kata beliau, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ini merupakan hadis yang paling baik dan paling bijak. Pada hari kiamat kelak, Allah Jalla wa'ala akan mengadili para hambanya. Sedangkan hamba-hamba tersebut punya potensi melakukan kezaliman dengan makhluk yang lain atau dengan manusia yang lain. Kemudian hamba tersebut dituntut untuk mengembalikan hak-hak orang yang telah dizaliminya. Hingga tidak ada lagi yang tersisa setelah itu dari semua amal ibadahnya. Kecuali pahala ibadah puasa. Kemudian Allah Azza wa Jalla menanggung sisa dari sisa hak orang yang dizalimi tadi. Dan kemudian berkat pahala puasanya Allah Jalla wa Ala memasukkan dia ke dalam surga. Pada hari kiamat kelak kita bahagia berjumpa dengan Allah Jalla wa Ala. Tapi lebih bahagia lagi pada saat kita berjumpa dengan Allah, itu pahala puasa tetap tersimpan rapi di sisi Allah Jalla Jalaluh. Itu maksud dari ungkapan Rasulullah, wa farhatun inda liqa'a rabbih. Ya, berbahagia pada saat berjumpa dengan Rabbnya. Berjumpa dengan Allah pasti bahagia. Tapi lebih bahagia lagi pada saat kita membutuhkan pahala, ternyata pahala puasa kita tetap tersimpan rapi di sisi Allah Jalla wa Ala. Terakhir sebagai pemungkasnya, wala khulufu fihi atyabu indallahi min rihil misik. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Jalla wa Ala dibandingkan minyak kasturi. Itu di akhirat kelak, ibu-ibu. Bukan di dunia. Di dunia tetap bau. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 78 dan hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1151. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah rahmatan wasi'ah. Maksud daripada hadis tadi, bau mulut orang yang berpuasa ini maksud adalah aroma yang tidak sedap yang tercium oleh manusia di dunia. Tapi aroma itu harum di sisi Allah Jalla wa Ala. Kenapa jadi harum di akhirat kelak? Karena muncul dengan sebab mentaati Allah Jalla wa Ala ketika hidup di dunia. Ya, muncul aroma sedap tadi di akhirat kelak karena muncul dengan sebab dan dalam rangka mencari ridhonya Allah Jalla Jalaluh. Kita berpuasa kan perintah Allah Jalla Jalaluh. Namanya tidak makan, namanya tidak minum. Subhanallah, sesuatu yang keluar dari perut ini pasti bau. Bukan begitu ibu-ibu? Yang keluar dari bawah pasti bau. Yang keluar dari atas juga apa? Pasti bau juga. Jangan sampai salah paham ya ibu-ibu. Ya, karena subhanallah ada keyakinan ya sebagian orang, semakin bau mulut kita pada saat berpuasa, semakin wangi di akhirat kelak. Tidak seperti itu ya. Tugas kita di dunia ini, pada saat kita merasa ada aroma yang tidak sedap yang keluar dari aroma dari mulut kita, maka kita bersihkan dan kita hilangkan dengan apa? Bersiwak, gosok gigi dengan odol, atau pakai pewangi mulut. Jangan dibiarkan ya berbau di mulut kita tersebut sampai membusuk. Jelas Bapak Ibu? Sehingga mengganggu orang lain. Kita bau mulut nih, kemudian aromanya tercium oleh teman kita, saudara kita, besti kita. Zolim itu. Dan itu adalah dosa. Seperti itu. Makanya maaf ya Bapak dan Ibu, terutama Bapak-Bapak. Kalau misalnya bertanya sama Ustadz, jangan dekat-dekat. Ya, subhanallah. Karena apalagi yang sudah bikin hujan buatan itu, muncrat-muncrat itu ya. Itu Ustadz tuh paham kan, antum kalau lihat Ustadz begini-begini nih. Nah, mundur lagi. Itu antum harus paham. Ustadznya begitu-begitu tuh artinya ada sesuatu yang keluar dari mulut antum yang tidak sedap. Kecuali kalau Ustadznya begini, ya berarti enak tuh. Tapi kalau ya atau dia nggak fokus begitu, nah, itu ada sesuatu berarti. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Rasulullah SAW ketika ada aroma yang tidak sedap yang keluar dari mulut beliau melakukan apa? Bersiwak. Ya salam, bersiwak. Makanya bersiwak itu
Sunnah di setiap keadaan dan sunnah di setiap waktu. Keadaannya ketika puasa ataupun ketika tidak berpuasa. Kalau kita merasa bapak-bapak ada aroma yang tidak sedap yang keluar dari mulut kita, bersiwak, gosok gigi dengan odol, atau pakai pewangi mulut. Jelas ya? Apalagi di hadapan istri kita Pak. Antum ini mentang-mentang sudah kawin, penampilan tuh biasa banget gitu loh. Di hadapan istri antum. Padahal Nabi Muhammad SAW ketika masuk ke rumah, kata Ibunda Aisyah, yang pertama kali yang dia lakukan sebelum masuk ke rumah apa? Bada abis siwak. Beliau bersiwak dulu, khawatir ada aroma yang tidak sedap yang tercium oleh istri beliau. Tidak mau. Kita ini kan lebih condong sama istri biasa-biasa aja. Sama orang lain, ya luar biasa. Nah bapak-bapak ini aneh kadang. Sama ibu-ibu ini mesra banget gitu loh. Sama istrinya gak pernah mesra. Iya bu, iya. Oh iya. Oh Masya Allah. Tapi sama istrinya, ya. Ngapain lagi sih pakai telepon lagi? Enggak ini. Udah ambil di situ. Berapa? Udah segepok gak apa-apa. Gak mau lama-lama. Iya kan Pak? Coba awal kawin. Awal kawin sejam aja kuat. Sekarang, ya deh maaf ya, lagi rapat nih. Assalamualaikum. Ya Allah dimatiin. Allah, jangan begitu Pak. Meskipun istri Bapak sudah nenek-nenek, tetap Bapak sayang Pak ya. Jangan begitu Pak. Nah, subhanallah. Apalagi maaf ya, bersihkan aroma tidak sedap tersebut. Ketika kita berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala, ketika sholat. Kita puasa, sholat di masjid. Aroma tidak sedap, waliyadzubillah, hilangkan. Ustaz emang boleh Ustaz puasa pakai gosok gigi dengan odol? Boleh. Kata sebagian orang batal puasa kita. Enggak benar itu omongan orang. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sepakat dalam masalah pembatalan ibadah siam kita itu cuma 4 pembatal itu. Yang pertama al-aklu wa syurbu amdan. Makan dan minum di siang hari Ramadan secara sengaja. Yang kedua al-jima'u amdan. Melakukan jima atau hubungan suami istri di siang Ramadan secara sengaja. Yang ketiga haid dan nifas. Yang keempat al-hukan al-gizaiyah. Suntikan-suntikan yang tujuannya tersebut untuk ya mengenyangkan perut dan menguatkan badan. Kita puasa minta diinfus. Batal puasa kita. Jelas ya? Itu kan infus ya mengenyangkan perut enggak? Menguatkan tubuh enggak? Batallah puasa kita. Adapun muntah secara sengaja kita katakan tidak mengapa, hadisnya dhaif. Yang disebutkan man istaqa amdan falyaqdi. Barang siapa yang muntah secara sengaja maka hendaknya dia mengqadha, artinya batal puasanya. Hadza hadisun dhaif. Ini hadis dhaif. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dan bertentangan dengan kaidah pembatal puasa. Pembatal puasa itu kan madakhala, apa yang masuk ke mulut dan ke tenggorokan. Bukan makharaja, bukan apa yang keluar. Yang keluar kan banyak. Ludah kita keluar gak dari tenggorokan? Keluar kan? Ini gak enak banget perut, ya Allah. Rupanya habis sahur, habis salat subuh langsung tidur. Sehingga perut itu gak enak. Ya, ketika ke kamar mandi gak keluar-keluar. Perut gak enak banget, gimana? Kemudian masukkan telunjuk ke mulut hingga ke tenggorokan, muntah. Maka apa? Kita katakan tidak mengapa yang demikian. Muntah secara sengaja ataupun tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Mandi di siang hari berendam di bathtub. Sah nggak puasanya? Sah. Tapi ngapain juga Pak lama-lama? Ngapain lama-lama di kamar mandi? Allahu Akbar. Jelas ya? Dan saya yakin, seyakin-yakinnya Pak ya, Ibu juga, ketika Bapak atau Ibu gosok gigi dengan odol di siang Ramadan, saya yakin niatan Bapak dan Ibu ya itu untuk membersihkan ya aroma yang tidak sedap yang keluar dari mulut, bukan ingin makan odolnya. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya? Jadi pagi kita merasa ada aroma yang tidak sedap, gosok gigi dengan odol. Siang merasa tidak sedap nih aroma, gosok gigi dengan odol ya.
Kemudian sore juga begitu, malam juga begitu ya. Pokoknya tampil keren lah. Islam itu kan mengajarkan kita keindahan. Jangan kucel pembawaan, mulut bau, badan bau ketek, macam-macam sudah. Haram yang demikian. Jangan ya. Tolong nikmati apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Jaga penampilan bapak-bapak. Meskipun antum sudah legend, rambut mulai rontok, tapi bukan berarti menghalangi antum untuk ya berpenampilan keren kan? Berpenampilan keren kan bukan berarti kita mau kawin lagi kan? Ya. Ibu-ibu jangan curiga ya. Seharusnya ibu-ibu senang ketika bapak-bapak ini berpenampilan keren di hadapan ibu-ibu. Ini curiga banget, kawin lagi ya, mau kawin lagi. Subhanallah. Akhirnya bapak-bapaknya begitu deh, seadanya wajahnya akhirnya, seadanya ujung-ujungnya. Wallahu a'lam bishawab. Taib, jam 11 sudah. Ada pertanyaan? Mudahan enggak ada. Semoga enggak ada. Nah. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Ana mau nanya. Ana sering dengar dari beberapa Ustadz dan juga ada beberapa artikel-artikel. Nah, selama ini Ana melakukan puasa sunnah Senin Kemis dan Ayyamul Bid. Tadi Ustadz kan jelaskan kalau sudah Senin Kemis Ayyamul Bid itu nggak perlu dan sebaliknya. Ya. Nah, bagaimana? Apakah ada larangan itu Ustadz? Ya kan tadi Ana ngomong. Ada larangan. Hadis Abdullah bin Amr bin As. Kalau Ana tetap lakukan puasa Antum, itu, apakah hukumnya makruh atau bagaimana Ustadz? Iya, artinya kalau Rasulullah melarang ya tinggalkan Pak. Kayak kita paling hebat. Itu biasanya melakukan itu yang nggak punya pasangan Pak. Biasanya. Bapak punya istri masih? Alhamdulillah. Tapi kan Rasulullah mengatakan, ya kan subhanallah 8 hari itu kan lebih banyak daripada berapa? 3 hari. Dan itu sudah mewakili banget yang 3 hari tersebut. Kenapa Bapak membuat susah ya diri kita sendiri seperti itu? Baik, Tad. Jelas ya? Jelas. Nanti Bapak yang ambil puasa Senin Kemisnya saja. Baik, seperti itu. Wa ihkum barakallahu fiik. Nah. Ustadz, ibu saya sudah pikun umurnya 86 tahun lalu saya suka kodoin. Apa ini? Bercanda, suka godain. Lalu saya suka godain, bercandain dan ibuku tertawa senang. Saya tanyakan, berdosakah ya? Enggak lah. Kita kan bercanda sama umi kita, ibu kita ya. Candaannya yang lumrah-lumrah aja. Bukan candaan yang bohong, bukan candaan-candaan yang sifatnya tersebut, maaf ya. Yang membuat dia tersebut sakit hati enggak. Atau candaan-candaan yang tidak menyenangkan. Ustadz, kalau semisalnya qadha puasa Ramadannya belum lunas dibayar semua, lalu sedikit lagi Ramadan tapi utang puasanya masih banyak. Tapi gimana Ustadz? Dosa besar. Kalau Ramadan datang ya, nanti setelah Ramadan ya, pas waktu Ramadan dia bertaubat-taubatan nasuha karena dia tidak membayar secara sempurna. Nanti setelah Ramadan yang kedua ini dia wajib membayar lagi itu. Dibayar lagi. Taubatan nasuha, makanya nih tanggal 12 nih ya. Berapa utang puasanya ibu? 7 hari, cukup kan? 2 pekan, cukup. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang mulai besok bayar. Jangan pakai ditunda-tunda lagi. Nah, dosa besar ya kalau seandainya kita masuk Ramadan yang terbaru belum membayar, dosa besar. Nah, saat Ramadan bolehkah kita tetap ya berenang? Boleh. Tidak mengapa. Renang merupakan olahraga rutin saya Ustadz. Sepekan 2 kali. Sudah dilakukan sejak kecil. Teruskan, tidak mengapa yang demikian. Nah, seperti itu. Ustadz, untuk sholat tarawih, kalau sudah tarawih apa masih bisa untuk sholat tahajud? Jadi ini murid baru nih yang bertanya ini pasti ya. Jadi sholat malam itu kan banyak istilahnya. Kadang disilakan tahajud, kadang disilakan qiyamul lail, kadang disilakan tarawih kalau Ramadan. Kadang disilakan dengan qiyamul Ramadan. Jadi itu cuma istilah saja. Pertanyaannya kita rubah ibu. Ustadz boleh nggak kalau saya sudah tahajud dan witir di masjid bersama imam. Kemudian saya terbangun jam 2 atau jam 3 ingin menambah jumlah rakaat lagi. Boleh tidak? Boleh, tidak mengapa yang demikian. Karena memang rakaat tarawih itu unlimited, tidak ada batasannya. Cuma memang yang afdal itu 11, 8 tahajudnya atau 8 tarawihnya, 3 witirnya.
Ustadz, untuk itikaf boleh nggak wanita di rumah aja itikafnya? Nggak boleh. Itikaf itu di mana? Di masjid, bukan di rumah, ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, jika seorang wanita hamil dan tidak berpuasa selama sebulan penuh, ya, dan qadar Allah pas lahir anaknya meninggal, jadi tidak menyusui, tapi sampai saat ini belum membayar hutang puasanya, bolehkah dengan membayar fidyah? Ya, nah, atau harus tetap membayar qadha yang belum selesai setelah Ramadan tahun ini. Jadi ibu-ibu yang punya rukhsah untuk mengganti utang puasa dengan dengan membayar fidyah itu 4 golongan. Yang pertama adalah orang yang sakit permanen. Dia boleh mengganti utang puasanya dengan bayar fidyah, sakitnya menahun. Yang kedua, lansia, sudah tua, tidak sanggup lagi berpuasa. Ibu-ibu sudah tua belum? Lansia enggak? Masih kuat puasa enggak? Nah, berarti masih wajib berpuasa. Tapi kalau misalnya tidak kuat ibu, maka boleh tidak berpuasa, diganti dengan fidyah. Yang ketiga, perempuan hamil. Yang keempat, perempuan menyusui. Boleh diganti dengan fidyah. Nah, tadi kan kasusnya, dia hamil. Seharusnya ketika hamil itu kalau memang tidak sanggup bayar. Nah, qadar Allah kan ketika melahirkan ternyata anaknya meninggal dunia. Berarti dia tersebut tidak menyusuin anaknya karena keguguran. Nah, makanya para ulama mengatakan wajib bagi seseorang melunasi utang puasa dengan puasa lagi kalau dia mendapatkan keadaannya satu dari 4 ini. Yang pertama, orang yang sakit tapi non permanen. Sakitnya bisa sembuh. Awal Ramadan dia tersebut apa? Karena nggak biasa berpuasa, kalah. Terkena mah akut. Setelah makan 2 piring atau 3 piring nasi, sembuh. Nah, berarti kan ini sakitnya mudah sembuh. Berarti nanti setelah selesai Ramadan, dia wajib untuk melunasi utang puasa dengan puasa lagi. Tidak boleh fidyah. Karena sakitnya sementara. Yang kedua, musafir. Ketika safar dia nggak puasa. Kembali ke negerinya dan ke kotanya, dia wajib melunasi utang puasa dengan puasa lagi. Kemudian yang ketiga adalah perempuan haid. Yang keempat, perempuan nifas yang tidak menyusui. Entah dia keguguran ya, atau punya anak, punya bayi tapi tidak mau menyusui. Maka wajib melunasi utang puasanya dengan puasa lagi. Nah, termasuk yang bertanya tadi, dia tidak menyusui, ya, maka tetap menggantinya dengan apa? Dengan puasa ibu. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, bagaimana hukumnya berdoa di depan layar HP ketika sedang video call dengan orang yang sedang di depan Ka'bah di Masjidil Haram? Apakah doanya diterima? Jadi video call nih, doa, aminkan ya doaku, kata suaminya. Boleh enggak? Boleh-boleh saja, tidak mengapa yang demikian, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Untuk bolehnya boleh. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ustadz, orang tua saya masih mengamalkan ritual malam nisfu Sya'ban di masjid dekat rumahnya. Saya sudah pernah mengingatkan dan menginfokan kepada beliau tentang hal itu tidak disyariatkan. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Mendoakan beliau agar beliau segera mendapatkan hidayah dan petunjuk Allahu Jalla wa'ala untuk meninggalkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz, kapan waktu mengqadha puasa Ramadan? Setelah Ramadan 11 bulan. Dari tanggal 2 Syawal sampai akhir Sya'ban. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, masa lalu masih punya utang puasa ketika masih muda, sekarang sudah tua. Apakah utang-utang puasa yang di masa lalu tersebut ya dikenakan kekhilapan kami, apakah sekarang harus dibayar? Sekarang sudah bertobat taubatan nasuha karena ikut kajian Hidayah Sakinah ya. Ketika di masa muda tidak berpuasa,
maka yang ibu lakukan sekarang ini cukup bertaubat, taubatan nasuha saja. Cukup taubatan nasuha. Insya Allah akan diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Seperti itu juga tentang sholat. Di masa muda tidak pernah sholat, sekarang sudah tua baru sholat. Bagaimana tentang sholat di masa lalu, apakah wajib diqadha? Tidak ada juga, cukup taubatan nasuha. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz, mau nanya Ustaz. Nah sebentar Bu. Seorang yang sudah tua yang tidak sanggup lagi berpuasa, bagaimana tentang puasanya? Cukup dengan bayar fidyah saja, sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi mereka yang sudah tidak sanggup lagi berpuasa, bisa jadi sakit permanen, bisa jadi sudah lansia, bisa jadi perempuan hamil, bisa jadi perempuan menyusui. Maka diganti dengan apa? Memberikan makan kepada golongan fakir dan miskin. Artinya apa? Fidyah. Ya Ibu, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai bayar fidyah yang pertama ya Ustaz ya. Mm-mm. Kalau orang menyusuin itu membayarnya sebaiknya langsung 1 bulan atau hari per hari. Ya teknisnya itu ada 4. Yang pertama boleh per hari. Ya ketika dia buat makanan pada saat berbuka puasa misalnya untuk berbuka puasa suaminya atau siapapun, dia kirim kepada tetangganya yang fakir miskin. Berarti hari pertama sudah dia bayar. Begitupun besok, lusa sampai misalnya 29 hari atau 30 hari. Orangnya bisa, Atau cara yang kedua, kenapa? orangnya beda apa sama, boleh nggak? Boleh sama, tidak mengapa kalau langsung makanan. Atau cara yang kedua, ya beli makanan yang sudah instan, sudah jadi 30 porsi. Kemudian atau buat makanan 30 porsi, tidak mesti beli ya. Kita katakan kemudian kita bagikan kepada 30 orang fakir miskin. Kemudian yang ketiga, kita ngundang makan di rumah kita. Cari 30 orang fakir miskin untuk makan bersama kita. Apa yang kita makan itu pula yang mereka makan. Niatan kita untuk membayar fidyah kita. Itu pun juga boleh. Atau pakai beras, Ibu, seharinya 2 liter beras, itu sudah lebih ya. Kali 30 berarti 60 liter beras, boleh diberikan kepada 30 keluarga atau 15 keluarga, 10, 7, atau 1 keluarga sekalipun. Tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam bissawab. Kembali kepada kita. Jelas Ibu? Ya ada satu lagi Ustaz. Kalau misalnya zaman sekarang ini kan ada bayi yang tidak mau nyusu langsung sama ibunya. Terus ibunya pres itu asinya. Iya. Apakah si ibunya tetap Termasuk menyusui. puasa? Iya. Ya, termasuk menyusui itu Bu. Oh jadi tetap bayar fidyah si ibunya. Iya, Ya? kalau memang dia nggak kuat. Saya ingin tanya sama ibu-ibu. Perempuan hamil, perempuan menyusui. Saya kan laki-laki ya. Ini menurut informasi istri saya, kalau hamil dan menyusui itu laparnya ampun. Benar nggak Bu? Benar. Benar nggak? Benar. Nah, kalau lapar itu fisik melemah nggak? Iya. Makanya ketika Abdullah ibnu Umar, putrinya hamil, memaksakan puasa, muntah-muntah. Iya. Kata abahnya Abdullah ibnu Umar, anti puasa ya? Iya bah, udah batalin, ganti dengan fidyah. Seperti itu Ibu. Oke. Jelas Bu? Nah, Baik, itu kan makasih, kalau Ustaz. lagi hamil menyusui itu kan laparnya cepet. Pingin makan aja bawaannya. Nggak bisa lihat makanan langsung mangap. Langsung terbuka mulut. Seperti itu. Maka oleh sebab itu ada rukhsah. Memang saya akui ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan perempuan hamil dan menyusui itu dua-duanya. Tapi bagaimana ya kan? Yang kedua puasa tok. Nah saya bisa bantah itu. Ya, ini kan double begini ya. Untuk yang pertama dan kedua, pertanyaan saya kapan puasanya? Kita tahu kan pelunasan utang puasa itu cuma 11 bulan. Dari tanggal 2 Syawal sampai akhir Sya'ban. Habis hamil itu apa? Menyusui kan? Kapan puasanya? Dan paling lama menyusui berapa? 2 tahun. Yang kedua, bisa jadi itu perempuan setiap tahun produksi. Bukan begitu? Oh nanti melunasi utang puasanya kalau sudah menopause. Ya, ustadz atau ustazah memang bisa jamin tuh perempuan setua itu nanti. Nggak bisa. Kita mengambil pendapat yang maaf itu yang paling mudah buat wanita ya. Seperti itu artinya cukup dengan fidyah toh. Kalau sudah fidyah selesai lunas utang puasa kita. Wallahu alam bissawab.
Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Allah Jalla wa'ala. Sehat walafiat. Dimudahkan dalam masalah rizki dan nikmat. Dipanjangkan umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga bisa berjumpa dengan bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan Ramadan di tahun ini. Allahumma sallimna ila Ramadan. Wa sallim lana Ramadan. Wa tasallamu minna mutaqabbalan. Wa sallallahu nabina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.